Tuhan sesuai prasangka hambanya. Kita sering mendengar istilah itu. Atau lebih khusus kalimatnya adalah Allah sesuai prasangka hambanya. Atau aku sesuai prasangka hambaku. Benarkah demikian? Sahabat ruang diri, sekali lagi kita sering mendengar kalimat aku sesuai prasangka hambaku. Memang itu berasal dari sebuah hadis, yaitu hadis Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Lengkapnya hadis itu mengatakan Allah berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku, jika ia mengingatku saat bersendirian. Aku akan mengingatnya dalam diriku, jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Nah, ini terdapat di kumpulan hadis Bukhari Muslim. Sahabat, saya tidak akan membahas tentang hadisnya atau bahasa Arab yang ada di dalam hadis tersebut. Tetapi saya tertarik dengan arti bahasa Indonesianya. Yaitu ketika Tuhan bilang bahwa aku sesuai prasangka hambaku. Nah, ini menarik. Prasangka ini menarik. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Sekali lagi perlu saya garis bawahi bahwa saya tidak akan membahas tentang hadisnya, saya tidak akan membahas tentang bahasa aslinya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita teliti lagi dari bahasa aslinya, dari bahasa Arab itu ke dalam bahasa Indonesia, betul nggak? Dari bagian yang diartikan sebagai prasangka tersebut. Kenapa Tuhan mengatakan aku sesuai prasangka hambaku? Nah, saya menggarisbawahi tentang prasangka ini. Kalau Tuhan itu sesuai prasangka hambanya, Tuhan sesuai prasangka manusia, bagi saya mungkin ini merupakan sebuah kesalahan kalimat. Bisa jadi kesalahan, bisa jadi ini kalau memang betul itu prasangka, kita semuanya akan terkejut dengan kebenaran arti prasangka ini. Oke, kita mulai dari sini. Sebetulnya apa sih arti dari prasangka ini? Saya mulai dari sini ya. Apa sih arti dari prasangka ini? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasangka ini diartikan menurut KBBI ya, mengatakan bahwa prasangka adalah suatu pendapat atau anggapan yang kurang baik untuk mengenal sesuatu sebelum mengetahuinya sendiri. Itu di KBBI loh ya. Prasangka adalah suatu pendapat atau anggapan yang kurang baik untuk mengenal sesuatu sebelum mengetahuinya sendiri. Ini prasangka. Nah, jadi kalau itu diartikan bahwa Tuhan sesuai prasangka hambanya, maka hamba atau manusia ini beranggapan yang kurang baik mengenai sesuatu yang belum diketahuinya sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan itu sesuai prasangka hambanya, kalau kita menggunakan kata prasangka, maka manusia ini belum mengetahuinya sendiri. Kemudian mengeluarkan anggapan yang kurang baik. Kurang baiknya apa? Ya, kurang baik bukan berarti diartikan jelek, bukan ya. Menganggap bahwa Tuhan itu ada, menganggap bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ini dianggap kurang baik
Karena konotasi dalam kalimat kurang baik ini manusia belum mengetahuinya sendiri. Jadi dia sudah mengeluarkan sebuah anggapan di mana dia belum mengetahuinya sendiri. Maka dikatakan, aku adalah sesuai prasangka hambaku. Jadi manusia ini belum tahu, belum mengetahuinya. Karena manusia belum mengetahuinya, maka kemudian dia mengeluarkan prasangka sesuai prasangkanya. Nah, kalau kalimatnya prasangka ini merujuk kepada sesuatu anggapan yang kurang baik. Nah, kemudian ada arti lain. Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Nah, prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Jadi manusia tidak tahu tentang fakta yang relevan mengenai objek yang bernama Tuhan. Maka kemudian dia membuat prasangka. Karena apa? Karena manusia belum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Atau bahkan manusia tidak akan pernah menemukan objek yang relevan tersebut, sehingga dia mengeluarkan prasangka. Nah, sekali lagi saya melihat bahasa Indonesianya ya, yang dikatakan prasangka tadi. Betulkah yang harus kita gunakan itu istilahnya prasangka? Atau mungkin bila Anda ahli di dalam bahasa Arab, coba Anda tilik kembali yang diartikan sebagai prasangka itu. Betulkah artinya di dalam bahasa Indonesia itu prasangka? Jangan-jangan bahasa Indonesianya yang salah. Arti bahasa Indonesianya yang salah. Kalau arti bahasa Indonesianya yang salah, kemudian kita latah untuk menirukannya, menggunakannya, ya kita semua menjadi salah. Ada 4 istilah sebetulnya yang bisa kita gunakan dengan sepadan. Yang satu tadi prasangka, kemudian ada praduga, ada persepsi, dan ada asumsi. Jadi ada 4 ya. Prasangka, praduga, persepsi, asumsi. Jadi misalnya kalimatnya saya ganti. Tuhan sesuai prasangka hambanya, itu pertama. Kedua, Tuhan sesuai dengan praduga hambanya. Ketiga, Tuhan sesuai persepsi hambanya. 4, Tuhan sesuai asumsi hambanya. Mari kita lihat yang cocok yang mana. Kalau kalimat pertama, prasangka tadi, artinya adalah pendapat yang cenderung negatif, karena prasangka itu cenderung negatif, sebelum menyelidiki sendiri. Jadi, mungkin ada yang bilang begini, loh kan ada prasangka baik Pak Agung. Ada prasangka baik, ada prasangka buruk, ada prasangka positif, dan ada prasangka negatif. Di dalam bahasa, prasangka itu tidak merujuk ke positif. Prasangka itu negatif. Yang belum menyelidiki sendiri. Jadi demikian, contoh ya. Ada orang datang ke rumah saya, orang asing. Kemudian saya berprasangka, wah, jangan-jangan ini mau cari sumbangan. Oke, saya berpendapat negatif sebelum menyelidiki. Orang saya baru melihat kok. Saya baru melihat gerak-geriknya, saya belum menyelidiki. Fakta yang relevan tentang objek tersebut juga belum saya temukan. Saya sudah mempunyai prasangka. Wah, jangan-jangan dia mau mencuri. Prasangka ini tidak salah. Orang mempunyai prasangka, walaupun itu adalah pendapat negatif, tidak salah. Selama prasangka itu untuk dirinya sendiri. Jadi saya bisa waspada dengan kejadian tadi. Oh, jangan-jangan dia mau mencuri. Jangan-jangan dia mau menipu. Itu prasangka. Nah, prasangka ini kemudian bisa turun menjadi persepsi. Nah, persepsi ini yang kemudian bisa menjadi persepsi positif atau persepsi negatif. Ketika prasangka ini ruang pribadi saya, karena dia ada di dalam pikiran saya, ketika saya mengeluarkan pendapat saya
tentang orang tersebut ini menjadi persepsi. Dari persepsi ini bisa menjadi asumsi. Jadi mungkin saya akan mengatakan kepada keluarga saya untuk yuk kita berhati-hati, tetapi mari kita berpikir positif. Siapa tahu orang ini pingin dibantu. Siapa tahu dia punya masalah. Nah, ini adalah persepsi positif dari prasangka negatif tadi. Kembali ke masalah kalimat bahwa aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kalimatnya adalah aku sesuai prasangka hambaku, sekali lagi bahwa Tuhan itu merupakan pendapat yang cenderung negatif sebelum manusia menyelidiki sendiri. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua. Kalau kemudian prasangka itu saya ganti praduga. Aku sesuai praduga hambaku. Nah, praduga itu anggapan yang juga cenderung negatif tanpa dibuktikan. Itu praduga. Maka ada istilah praduga tak bersalah. Karena tanpa dibuktikan. Praduga itu tanpa dibuktikan. Saya belum membuktikan apakah orang yang datang ke rumah saya ini pencuri atau tidak, berbahaya atau tidak, baik atau tidak. Saya sudah mempunyai praduga tanpa saya membuktikan lebih dulu. Nah, kalau kalimatnya aku adalah sesuai praduga hambaku, ini menurut saya juga kurang tepat. Karena apa? Karena manusia atau hamba tadi tidak membuktikan lebih dulu tentang objek atau sesuatu yang dianggap kalau kita memakai kalimat praduga. Sekarang, kalimat yang ketiga, kalau kita pakai persepsi. Persepsi adalah anggapan yang netral, sekali lagi ya, langsung dari sumber. Jadi kalau saya sudah melihat seseorang, kemudian saya sudah berbicara kepada orang tersebut, baru kemudian saya mempunyai persepsi yang bisa netral, karena langsung dari objek. Nah, kalau kalimatnya adalah aku sesuai persepsi hambaku, menurut saya ini mendekati tepat. Kenapa? Karena manusia mempunyai anggapan yang netral langsung dari objek yang bernama Tuhan. Persepsi. Jadi manusia bisa punya persepsi apa saja sesuai dengan persepsinya sendiri-sendiri. Oke. Kalau kemudian kita mencoba pakai kalimat yang keempat, yaitu asumsi. Asumsi itu dugaan yang diterima sebagai dasar. Dugaan yang diterima sebagai dasar, yang belum tentu benar, karena masih asumsi. Kalimatnya saya ganti lagi, Tuhan sesuai asumsi hambanya. Berarti manusia itu mempunyai dugaan yang diterima sebagai dasar. Sebagai dasar bahwa objek tersebut adalah Tuhan. Semua manusia mungkin mempunyai asumsinya sendiri-sendiri. Karena apa? Karena itu merupakan dugaan yang diterima sebagai dasar bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kalau menurut saya, kata asumsi ini lebih tepat untuk menggantikan prasangka. Ini bahasa Indonesianya ya, sekali lagi. Saya tidak mengkritik bahasa Arab atau hadisnya, tetapi saya mengkritik bahasa Indonesianya. Supaya kita bisa melihat lebih luas dan Anda bisa memilih dari penggunaan kata ini. Apakah memang mengartikannya dalam bahasa Indonesia yang tidak tepat dari bahasa aslinya, sehingga kalau tidak tepat bahasa Indonesianya harus direvisi. Atau memang tepat. Nah, sekarang kita lihat kemungkinan pertama. Apabila bahasa Indonesianya yang tidak tepat, maka kata aku sesuai prasangka hambaku memang harus diganti. Kenapa? Kalau manusia berprasangka terhadap Tuhan, maka sekali lagi itu merupakan pendapat yang cenderung negatif sebelum menyelidiki sendiri. Atau di KBBI tadi mengatakan bahwa prasangka merupakan suatu pendapat atau anggapan yang kurang baik
mengenai sesuatu sebelum mengetahuinya sendiri. Jadi kalau dikatakan Tuhan sesuai prasangka hambanya, Tuhan sesuai prasangka manusia, maka kemudian manusia ini belum mengetahui sendiri, dia sudah mengeluarkan pendapat atau anggapan yang cenderung kurang baik. Celaka kan dengan arti ini. Kalau diartikan bahwa Tuhan sesuai prasangka hambanya. Nah, kalau dari 4 tadi ada prasangka, ada praduga, ada persepsi, dan ada asumsi, saya memilih asumsi. Tuhan sesuai asumsi hambanya. Tuhan sesuai asumsi manusia. Mengapa? Karena setiap manusia dia punya pikirannya sendiri, dia sudah punya pendapatnya sendiri. Maka kemudian manusia mengeluarkan dugaan yang diterima sebagai dasar. Bukan praduga ya, tetapi asumsi, yaitu dugaan yang sudah bisa diterima sebagai dasar, walaupun belum tentu benar, karena masih asumsi. Jadi singkatnya di bahasa Indonesia, bukan kalimatnya menjadi Tuhan adalah prasangka manusia, bukan. Tuhan adalah praduga manusia, bukan. Tuhan adalah persepsi manusia, bukan. Tetapi yang lebih mendekati, karena manusia sudah menerima itu sebagai dasar, walaupun belum tentu benar karena harus dibuktikan, maka kalimatnya adalah Tuhan merupakan asumsi manusia. Tuhan sesuai prasangka hambanya, itu kemudian kalimat prasangka bisa digeser menjadi asumsi. Karena sekali lagi, kalau sesuai dengan bahasa Indonesia, prasangka itu merupakan pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu yang belum diketahuinya sendiri. Itu adalah prasangka. Itu mengenai kemungkinan kalimat atau arti yang kurang tepat, sehingga artinya mesti harus diganti, atau kita harus meneliti lagi, benar nggak sih bahasa aslinya itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu menjadi prasangka. Jangan-jangan salah gitu. Jangan-jangan bahasa Indonesianya yang salah, bukan prasangka. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau benar itu prasangka, ini tentu sebuah berita yang mengejutkan. Kalau Anda yang ahli bahasa, dari translate bahasa aslinya ke bahasa Indonesia, mengatakan benar bahwa itu adalah artinya adalah prasangka, maka kalimat aku sesuai prasangka hambaku itu betul. Wow, ini sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau itu betul, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi memang betul bahwa manusia itu belum mengetahuinya sendiri, atau jangan-jangan tidak akan pernah mengetahuinya. Tetapi dia mengeluarkan sebuah pendapat atau anggapan bahwa Tuhan itu ada. Loh, dia belum mengetahui sendiri kok. Maka kemudian kalimatnya dikatakan prasangka, sesuai prasangka hambanya. Kemudian ada satu sumber tentang arti prasangka yang membagi 3. Ada prasangka kognitif, ada prasangka afektif, dan ada prasangka konatif. Prasangka kognitif itu merujuk pada apa yang dianggap benar. Kalau kalimat itu betul, Tuhan sesuai prasangka hambanya, dan itu masuk ke prasangka kognitif, maka merujuk kepada apa yang dianggap benar. Jadi Tuhan ini hanya dianggap benar, karena itu adalah prasangka kognitif. Kemudian kalau itu prasangka afektif, itu merujuk pada apa yang disukai dan tidak disukai. Itu prasangka afektif. Jadi kalau Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya dan itu masuk kepada prasangka afektif, maka Tuhan itu adalah apa yang disukai dan tidak disukai oleh manusia. Kalau manusia tidak suka, manusia tidak menganggap itu adalah Tuhan. Kalau manusia suka, manusia akan menganggap itu adalah Tuhan. Contoh simpelnya apa? Agama A tidak suka dengan Tuhannya agama B.
Prasangka afektif mengatakan bahwa dia tidak akan menganggap bahwa itu adalah Tuhannya. Tuhan agama B tidak suka dengan Tuhan agama C. Maka kemudian dia tidak menganggap bahwa itu adalah Tuhannya. Kalau itu adalah prasangka afektif. Kemudian prasangka konatif. Itu merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak. Jadi kalau aku sesuai prasangka hambaku dan itu masuk ke prasangka konatif, maka kemudian itu merujuk kepada bagaimana manusia yang mengakui tentang Tuhan tadi cenderung bertindaknya seperti apa. Kalau dia berprasangka konatif bahwa Tuhan itu maha membalas, maka dia juga cenderung bertindak untuk membalas apapun juga sesama manusia. Kalau Tuhan itu maha menghancurkan, maka prasangka konatif dia akan cenderung bertindak sesuai dengan prasangka tersebut. Ya, sahabat ruang diri. Sekali lagi ini bicara dalam bahasa Indonesianya ya, arti bahasa Indonesianya. Betulkah kalimat prasangka ini menjadi arti dari kalimat aslinya? Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi sekali lagi, kalau prasangka, kalimat prasangka itu yang kita pakai, maka manusia belum mengenal dengan baik atau belum mengetahui sendiri tentang objek, tetapi dia sudah mempunyai pendapat atau dugaan tentang objek tersebut. Ini ironis bagi saya. Anda belum mengetahui, belum mengenal objek sesuatu tersebut, kemudian Anda sudah mempunyai pendapat atau dugaan tentang objek tersebut. Dan ini cenderung negatif. Karena Anda belum mengenalnya, Anda belum mengetahuinya, maka kalimatnya prasangka. Kalau saya tadi lebih cenderung kepada asumsi. Tuhan adalah asumsi hambanya, Tuhan adalah asumsi manusia. Mengapa asumsi? Karena sebuah dugaan yang diterima sebagai dasar kebenaran. Oke, sahabat ruang diri. Jadi kalau Anda melihat dari bahasa Indonesia tadi, Anda memilih yang mana? Prasangka, praduga, persepsi, atau asumsi? Dan mari kita lihat bersama-sama, benarkah arti asli dari kalimat tersebut diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai prasangka? Jangan-jangan artinya salah. Bahasa aslinya betul, bahasa aslinya sudah benar, sudah tepat. Jangan-jangan bahasa Indonesianya yang salah. Nah, kalau bahasa Indonesianya yang salah, yang kurang tepat, dan kita ikut-ikutan menggunakan kalimat itu, tentu saja artinya menjadi kurang tepat. Jadi, mari kita lihat kembali, apakah kalimat dalam bahasa Indonesia, aku sesuai prasangka hambaku, ini sudah tepat. Ada 4 kalimat. Yang pertama prasangka, yang kedua praduga, yang ketiga persepsi, yang keempat adalah asumsi. Yang mana yang tepat untuk disematkan di dalam kalimat tersebut? Atau Anda mungkin bersikukuh mempertahankan kalimat prasangka, aku sesuai prasangka hambaku. Atau kalau memang itu betul, wow, berarti memang betul bahwa manusia tidak mengetahuinya sendiri, tidak mengenalnya sendiri, tetapi sudah mengeluarkan sebuah pendapat atau dugaan terhadap Tuhan. Dan kalau iya, kalau memang betul, bagi saya ini mengejutkan. Mengejutkan. Karena semua manusia belum menyelidikinya sendiri, belum mengetahuinya sendiri, belum mengenalnya sendiri, dia sudah mengeluarkan sebuah pendapat. Itulah prasangka. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB di Ruang Diri. Selamat berefleksi dan selamat melihat kembali arti dari kalimat prasangka. Terima kasih, salam cinta dan bahagia.